Pak Asrudin, kira-kira karakteristik pemilih pada saat Pilkada 2024 kemarin itu kayak gimana sih? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang Kalau dari animo pemilih sendiri, lebih rame ketika pemilu 2024 atau lebih rame ketika Pilkada 2024? lebih rame di Nah, pada akhirnya kemarin saat penyelenggaraan Pilkada 2024, strategi apa aja nih Pak yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulsel dalam mendorong partisipasi pemilih? Begini, Marin. Tentang strategi pendidikan pemilih, saya mulai dari Aspek dan instrumen yang sebanyak itu, maka akhirnya KPU menyusun untuk pertama kalinya semenjak pemilu itu ada di tanah air kita yang namanya Indeks Partisipasi Pilkada 2024. Nah, kalau di KPU Provinsi Sulsel sendiri tantangannya apa aja nih Pak Asrudin untuk menyusun IPP ini? Ya, saya kira seperti kemarin, indeks partisipasi pemilihan ini, pilkada ini adalah satu terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh KPU. Yang saya belum pernah temui sebelumnya. Saya di KPU sudah tahun ke-15 ini. Ini luar biasa. Kalau kita kalau boleh tahu nih, boleh dibagikan ceritanya Pak Asrudin, apa sih hal yang paling terkenang, paling terkesan gitu sepanjang Pilkada kemarin kan tidak hanya harus rapi menyiapkan IPP, tapi juga melaksanakan pilkadanya sendiri. Jadi kan barengan nih gitu, bersamaan gitu. Nah, apa hal paling berkesan dari selama proses tersebut berlangsung? Kalau saya seperti ini, Mbak, bahwa berkreasi, berinovasi itu tentunya kita harus menyiapkan Halo teman pemilih, terima kasih ya masih terus setia bersama YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Hari ini kembali kita lakukan syuting podcast KPU RI tidak di studio KPU RI seperti biasa dari Jalan Imam Bonjol 29 Menteng, tapi kali ini kita dari luar studio. Kira-kira kita ada di mana? Yang jelas saat ini saya sudah bersama dengan tamu spesial. Kita sudah kedatangan Bapak Hasrudin, anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan. Halo Bang, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, Marin. Alhamdulillah baik, senang sekali. Hari ini kita nggak berada di studio podcast yang seharusnya. Sedikit lebih rileks tempatnya. Lebih rileks ya, lebih santai. Soalnya ini kita punya banyak pemandangan di depan kita gitu. Ya, hari ini adalah hari peluncuran di mana Indeks Partisipasi Pilkada 2024 itu dilaksanakan di tempat ini ya. Jadi kita ambil tempat untuk sekalian taping podcast untuk episode khusus. Nah, hari ini kita kedatangan tamu untuk ngobrolin soal bagaimana partisipasi pemilih pada Pilkada 2024. Kalau di Sulsel sendiri, Pak Asrudin, kira-kira karakteristik pemilih pada saat Pilkada 2024 kemarin itu kayak gimana sih? Ya, sebenarnya kalau bicara tentang karakteristik pemilih, pemilu versus pemilihan gubernur kemarin, Mbak ini sebenarnya hampir sama sebenarnya tentang dinamika. Jadi ada 24 kabupaten kota, kami di Sulsel, 24 kabupaten kota itu 24 kota, kemudian ada 3 kota, kemudian lainnya adalah dari kabupaten. Nah, tentang karakteristik pemilih, saya kira hampir semua ya sama ya tentang bicara tentang karakteristik pemilih, dinamika bicara tentang dinamika pemilih, pemilu versus gubernur. Tentunya kami di KPU Sulsel sendiri dalam masa-masa tahapan pemilihan gubernur kemarin menemukan banyak dinamika, bukan hanya tentang teknis tahapan yang sebentar berjalan, ya. Seperti di pilkada kemarin kami ada PSU, Mbak Reni, sempat ada PSU ulang, juga, di Palopo. Nah ini kalau kita melakukan penyandingan dengan pemilu kemarin tahun 2024, dinamika di pemilihan 2024 kemarin yang sedikit landai dibanding dengan pilkada. Gitu. Nah, saya kira bukan hanya di tahun 2024, tahun 2019 seperti itu juga, ya, tentang dinamika pemilu versus pemilihan gubernur, pemilihan bupati. Sedikit hangat, Mbak ini kalau di tahapan-tahapan pilkada itu ya. Kalau dibandingkan banyaknya pemilih, kira-kira gimana perbandingannya? Kalau di pilkada kemarin kami ada jumlah pemilih itu 6.680.000 orang lebih, ya kurang lebih hampir sama lah, hampir sama. Cuman yang saya sampaikan tadi bahwa tentang dinamika
pemilihan versus dinamika pemilu memang sedikit berbeda. Sangat berbeda. Kalau di pemilu banyak kontestan, Ya. tapi berujung di pasca kegiatan rekapitulasi sedikit hangat. Oh, iya, iya. Kalau di pilkada di Sulsel sendiri dari tahun 2014 kemudian 2019 ke 2024 itu di ujung-ujung pilkada itu selalu berujung di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya anggap bahwa sedikit hangat lah sedikit di hangat pilkada. ya. Jadi panjang gitu Panjang ya. prosesnya. Ya, baik-baik. Kalau dari animo pemilih sendiri, lebih ramai ketika pemilu 2024 atau lebih ramai ketika pilkada 2024? Lebih ramai di pemilu sebenarnya. Oh, ya, gitu. Ini bicara tentang angka partisipasi yang datang ke TPS lebih ramai. Sekali lagi bukan hanya di Sulsel menurut saya ya. Data yang datang ke TPS dalam bentuk partisipasi masyarakat itu kan selalu ada dia kecenderungan angka yang lebih tinggi di pemilu dibandingkan pilkada. Oh, begitu. Ya, ini menjadi tantangan sendiri buat KPU ini, termasuk KPU Sulsel. Seperti apa desain-desain sosialisasi yang harus dilaksanakan, kemudian pendidikan pemilih. Paling tidak hampir menyerupai angkanya jika tahapan berjalan di masa pemilu dengan masa pilkada. Ini tantangan buat kita ini. Baik. Ya. Kalau angka partisipasi saat pilkada itu sampai berapa ya? Kalau di Sulsel sendiri kami sampaikan di tahun 2024 ini tingkat partisipasi pilgub kemarin ada di angka 71,5. Wow, besar itu. Jadi ada di angka di atas angka rata-rata nasional. Kalau nasional itu 71,39. Jadi Sulsel alhamdulillah. Dan saya sampaikan bahwa ini angka partisipasi tertinggi selama kurang lebih 15 tahun. Wow, 3 kali pemilu ya. Pemilu, ya. Sebelumnya ada angka 69, kemudian yang kedua 69. Alhamdulillah di tahun 2024 Sulsel ada kenaikan 2%. Ini menurut kami luar biasa ya. Luar biasa sekali, wow. Nah, teman pemilih, kita pasti juga ingin mendengar lebih banyak lagi bagaimana cerita tentang partisipasi pemilu atau pilkada dan juga bagaimana teman-teman di KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelenggarakan semua tahapan yang ada di sana. Teman pemilih, jangan kemana-mana, kita tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jangan kemana-mana. Teman pemilih, terima kasih banyak ya Anda masih setia di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Dan untuk episode podcast KPU RI kali ini masih bersama saya Reni sebagai host dan tamu kita Bapak Hasrudin. Nah, tadi nih Pak di segmen 1 kita udah ngobrol tentang karakteristik masyarakat pemilih, bandingannya antara memilih saat pemilu dan pilkada 2024. Nah, pada akhirnya kemarin saat penyelenggaraan pilkada 2024, strategi apa aja nih Pak yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulsel dalam mendorong partisipasi pemilih? Begini Mbak Rin, tentang strategi pendidikan pemilih, saya mulai dari konteks teori tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih. Dalam PKU 9 tahun 2020 menyatakan bahwa pendidikan pemilih adalah tata cara proses, memberikan pengetahuan, memberikan kesadaran kepada pemilih secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Ini diatur dalam PKPU 9 tahun 2020, ketentuan dalam pasal 1, angka 15 dan 16. Dan kemudian di pasal 29, kira-kira sasarannya kemana saja? Ini kan jelas sekali, mulai dari pemilih pemula, kemudian pemuda, perempuan, kemudian adat, dan seterusnya. Nah, untuk di Sulsel sendiri, pasca saya memegang divisi farmasi ini, Mbak Reni, saya sampaikan ke teman-teman bahwa ada yang tidak bertemu pada saat kita mendesain program tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih. Maka waktu itu kita meluncurkan dan namanya program Gerebek. Ya, Gerebek itu gerakan pendidikan pemilih berkelanjutan dan terintegrasi. Jadi ada pendekatan terintegrasi, ya. Ini penting untuk didesain bagaimana supaya KPU Sulsel itu dalam membuat program betul-betul bisa bukan hanya berkelanjutan tapi terintegrasi. Seperti ada Cafe Demokrasi. Cafe Demokrasi ini viral ini, ya. Kami kami menentukan mendatangi kerumunan ke kafe-kafe. Jadi konsepnya adalah mendatangi kerumunan ke kafe-kafe yang ada di masing-masing satu kabupaten kota. Ini program KPU Sulsel ini yang diturunkan ke 24 kabupaten kota. Jadi kami uji coba dulu ada 4 kafe dari masing-masing kabupaten kota. Jadi totalnya ada 96. Itu program pertama dan ternyata alhamdulillah efektif. Cafe Demokrasi ini pemilik kafenya dijadikan sebagai agen kita. Nah, itu yang pertama.
Kemudian terus-menerus kami mencari kafe-kafe mendatangi secara secara mendatangi kerumunannya, dan ini sangat efektif. Pertama, anggaran tidak terlalu besar, lebih efektif, efisien, dan kita bertemu dengan orang baru, utamanya bagaimana meng-hire informasi sekaitan dengan tahapan Pilgub. Kami juga ada program yang namanya kemarin KKN tematik. Apa itu? KKN tematik, oh, ya. Berarti pelajar ya? Pelajar. Yang kebetulan mahasiswa, ya. Mahasiswa kebetulan ada program KKN yang dilaksanakan oleh Universitas Hasanuddin, dan kami langsung merespon, menjadikan mereka mahasiswa ini sebagai agen kita. Yang turun ke 24 kabupaten kota dan bekerja bersama dengan penyelenggara ad hoc divisi Parmas, ya, dalam hal ini PPK dan PPS. Dan ini sangat-sangat efektif, Marin. Kalau kita lihat kita lihat di media-media sosial yang men-tag KPU RI, KPU Sulsel, itu teman-teman mahasiswa yang sudah dibekali di KPU Sulsel sebelum mereka turun selama kurang lebih 3 bulan di daerah. 3 bulan ya? 3 bulan. Itu di tahapan apa itu berarti? Di tahapan Pilgub kemarin, dari masa pencalonan kemarin sampai dengan berakhir sebelum masuk masa kampanye. Ya. Di pilkada ya? Di pilkada, ya. Ini untuk bagaimana kita bisa menyentuh pemilih pemula yang ada di kabupaten kota. Ya. Kami juga kemarin melaksanakan basis komunitas di Sulsel. Ini lagi ramai tentang runner. Kami merespon pelari, ya, komunitas. Pelari culture katanya, ya. Itu juga disentuh ya? Kami sentuh, dan alhamdulillah KPU Sulsel dapat rekor muri kemarin itu. Oh iya? Untuk kategori peserta runner terbanyak, serentak. Terbanyak dan serentak, ya. Sejumlah 20.250 orang yang yang ikut dalam event lari itu. Kenapa harus serentak? Kalau hari ini di kabupaten kota lain, kemudian besoknya di kota lain, boleh jadi runner itu yang ikut di runner yang sama. Maka kami serentakkan, ya. Kalau serentak tidak mungkin. Pejuang banget ya, pejuang medali ya. Dan terus-menerus program terintegrasi. Ada juga kegiatan UMKM, festival UMKM itu kita bisa menyentuh masyarakat UMKM. Jadi KPU bukan hanya tentang pemilih pemula, tentang pemuda, komunitas, tapi UMKM ini, ya. Karena kenapa? Dalam satu riset yang kami laksanakan di KPU Sulsel, riset perilaku pemilih di 24 kabupaten kota, ternyata ada satu segmen masyarakat kita yang hampir tidak pernah tersentuh. Oh gitu. Pedagang-pedagang yang ada di pasar-pasar, yang hampir tidak pernah datang ke TPS. Oh, hampir nggak pernah datang ke TPS. Iya. Oh wow. Di hari pasar mereka tidak datang. Iya, Maka kami coba sentuh, membuatkan mereka ruang akses, ya. Memberikan mereka pengetahuan, penyadaran partisipasi pemilih, bagaimana betul-betul bahwa hari pemungutan suara mereka harus datang ke TPS dan paham tentang yang namanya demokrasi secara substantif, seperti itu. Dan betul. Ada beberapa program yang lain. Poinnya adalah KPU Sulsel melaksanakan kegiatan yang terintegrasi dengan 24 kabupaten kota. Harapan kita seperti apa? Program yang sudah desain oleh KPU Sulsel betul-betul bisa diterjemahkan dengan baik 24 kabupaten kota. Seperti itu ya gambarannya. Baik, Pak Asruddin, banyak sekali aspek yang tadi dilakukan, strategi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulsel ya dalam membangkitkan gitu semangat untuk menggunakan hak pilihnya. Dan kalau dibaca dari kegiatannya berarti lebih banyak ke pemilih muda ya sepertinya ya. Pemilih pemula kami ada, pemilih pemuda. Kan di dalam PKPU 9 kan ada 8 segmen. Kami semua sentuh ini. Semua disentuh ya? Baik. Tapi memang terbesarnya, dominannya kalau di Sulsel itu pemilihnya di apa? Pemilih pemula ya, dan pemilih muda ya. Gen Z sama milenial ya kebanyakan. Itu jadi tercermin gitu teman pemilih dari program-program yang diutamakan sebagai program utama yang disasar oleh KPU Provinsi Sulsel ya. Baik. Nah, Pak Asruddin, tadi kan saya sampai ini, kita sekarang hari ini syuting di booth khusus untuk kita berada di lokasi tempat penyelenggaraan launchingnya Indeks Partisipasi Pilkada 2024 ya. Sebagaimana kemarin beberapa waktu lalu kita sudah meluncing Indeks Partisipasi Pemilu 2024. Nah, sekarang kita mengarah ke pilkadanya nih. Kita melihat bagaimana hasil teman-teman di KPU Provinsi dan KAP Kota itu mengadministrasikan untuk penyusunan instrumen dalam Indeks Partisipasi Pilkada. Sebagaimana kita sepertinya perlu nih mengingatkan kepada teman pemilih bahwa Indeks Partisipasi Pemilu dan Pilkada ini dilakukan KPU untuk melakukan penghitungan secara empiris, tidak hanya
bagaimana partisipasi pemilu itu tentang jumlah berapa orang yang datang ke TPS, ya. atau voters turnout, tapi juga bagaimana semua keterlibatan masyarakat itu dilibatkan dalam setiap puncak tahapan ya Pak Asruddin ya. Ada bagaimana masyarakat itu terlibat dalam penyusunan data pemilih, kemudian misalnya dalam tahapan kampanye, pencalonan ya, kita bisa mengkritisi di bagian daftar calon sementara. Sebelum nama-nama caleg tersebut nanti masuk ke dalam surat suara untuk dicetak ya Pak Asruddin ya. Nah, dengan melibatkan aspek dan instrumen yang sebanyak itu, maka akhirnya KPU menyusun untuk pertama kalinya semenjak pemilu itu ada di tanah air kita yang namanya Indeks Partisipasi Pilkada 2024. Nah, kalau di KPU Provinsi Sulsel sendiri tantangannya apa aja nih Pak Asruddin untuk menyusun IPP ini? Ya, saya kira seperti kemarin, Indeks Partisipasi Pemilihan ini, Pilkada ini adalah satu terobosan yang luar biasa yang dilakukan oleh KPU. Yang saya belum pernah temui sebelumnya. Saya di KPU sudah tahun ke-15 ini. Ini luar biasa. Kalau sebelumnya kerja-kerja partisipasi pendidikan pemilih itu, itu hanya sebatas ada di angka-angka di penghujung selesainya tahapan-tahapan pemilihan. Ada di angka-angka persentase yang kita sebut sebagai tingkat partisipasi. Nah, tantangannya adalah memberikan pemahaman kepada teman-teman kabupaten kota penyelenggara. Bahwa indeks partisipasi itu bukan hanya tentang angka yang datang ke TPS, tapi ada 4 variabel. Yang pertama tentang pemutahiran data pemilih, ataukah berapa banyak yang terdata sebagai pemilih di tahapan pilgub kemarin maupun tahapan wali kota maupun bupati. Nah, terus yang kedua pencalonan. Pencalonan ini harus menjadi bagian yang betul-betul bisa didokumentasikan, bisa diadministrasikan dengan baik. Bagaimana teman-teman bisa menyiapkan data-data itu. Kemudian terus-menerus kampanye sampai dengan berujung dengan partisipasi. Jadi ada 4 variabel dan ini menjadi tantangan buat KPU Sulsel bersama dengan teman-teman 24 kota, proses pendokumentasian, proses pengadministrasian, bagaimana bisa menentukan variabel itu dengan cermat. Karena kenapa? Kalau data administrasinya tidak benar, tentunya pada saat proses akumulasi dan kemudian penghitungan angka-angka indeks partisipasi itu pasti jadi keliru. Jadi kami ingin memastikan, ini jadi tantangan buat tantangan buat KPU Sulsel hal baru menjadi tantangan baru. Seperti itu, betul. Kalau gambarannya kemarin pada saat penyusunan indeks partisipasi pemilu, kemarin udah masuk di level apa, Pak Asruddin, kalau KPU Provinsi Sulsel? Kalau di pemilu kemarin kami masih engagement. Dan alhamdulillah untuk pemilihan ini KPU Sulsel sudah berada dalam kategori partisipatori dan ini luar biasa. Itu luar biasa. Berarti itu belajar dari pengalaman pemilu kemarin akhirnya di pilkada ayo kita lebih rapi lagi. Gitu. Tentunya KPU juga tidak gagal dalam menerjemahkan arahan-arahan dari KPRI. Itu yang lebih penting. Bagian di mana kita menyadari kita perlu belajar dari pengalaman sebelumnya dan kemudian kita mau memperbaiki diri, itu nilai yang luar biasa ya Pak Asruddin. Iya, betul. Nah ini kita kalau boleh tahu nih, boleh dibagikan ceritanya Pak Asruddin, apa sih hal yang paling terkenang, paling terkesan gitu sepanjang pilkada kemarin kan tidak hanya harus rapi menyiapkan IPP, tapi juga melaksanakan pilkadanya sendiri. Jadi kan barengan nih gitu bersamaan gitu. Nah, apa hal paling berkesan dari selama proses tersebut berlangsung? Kalau saya seperti ini Mbak, bahwa berkreasi, berinovasi itu tentunya kita harus menyiapkan administrasi tertib asas tertib administrasi, bagaimana kita berujung dalam proses yang benar, kan gitu. Bukan hanya tentang inovasi dan kreasi, karena di penghujung ini kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita misalnya anggaran kita gunakan. Nah, ini menjadi tantangan buat KPU, bahwa dalam inovasi berkreasi tentunya ada tantangan-tantangan, ada rambu-rambu yang harus betul-betul kita rapikan, berkreasi karena belum pernah dilaksanakan sebelumnya. Sama dengan KP Demokrasi kemarin. KP Demokrasi ini adalah bentuk kegiatan yang serta-merta dilakukan, mengunjungi kerumunan, serta-merta harus disiapkan semua absen, disiapkan semua hal-hal lain yang diperlukan. Dan ini kan tidak pernah tidak pernah didesain sebelumnya. Hanya karena melihat ada kerumunan, ini ada kerumunan 60 orang. Dan sepertinya harus kita masuk di sini. Seketika itu kita turunkan banner, maxi banner, pasang, bagi brosur. Ini loh isu yang kita bahas sekarang. Kami dipanggil narasumber, siap narasumber. Pak, di sini ada kegiatan KP Demokrasi dan kafenya sangat-sangat ramai dan sangat-sangat progres untuk dilaksanakan sosialisasi. Ya insya Allah saya hadir. Jadi seketika itu tantangan pengadministrasian, terutama
poin penting kolaborasi dengan sekretariat. Ini yang penting. Ya, ya. Tanpa adanya kolaborasi antara penyelenggara dalam ini komisioner dengan sekretariat, hampir dipastikan semua akan gagal programnya. Ya. Betul. Jadi betul, kami di betul. Sulsel, alhamdulillah, Pak Rin, kolaborasi penyelenggara bukan hanya tentang komisioner, tapi tentang sekretariat yang memberikan fasilitas luar biasa. Ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Menyenangkan sekali mendengar dari Pak Asrudin bahwa tidak hanya tentang kolaborasi kerja bersama, tapi ternyata hal yang paling dikenang itu adalah excitementnya ya. Excitementnya ketika dulu melakukan itu, ketika ini menjadi hal yang pertama untuk dilakukan, kegembiraan dan merayakan suasana tersebut. Dengan tetap mengawal detail administrasinya ya. Jangan sampai salah. Jangan sampai jangan lupa bikin absen. Sesederhana itu ya Nah, padahal. itu dokumentasi. Iya, dokumentasi. Karena kan mungkin setelah mereka bubar kita harus panggil lagi ke dokumentasi. Nggak mungkin kan ya. Ya baik-baik, menyenangkan sekali mendengar dari Pak Asrudin dan kami tentunya mengapresiasi semangat Bapak dan juga semua teman-teman Sesulsel dan tentu saja seluruh Kapkota Sesulsel juga tentu saja. Kami berterima kasih atas waktunya mau menceritakan kenangan baik ini bersama teman pemilih, dan teman pemilih kami senang sekali dapat bercerita langsung kepada teman pemilih bersama narasumber kita hari ini Bapak Asrudin, anggota KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Divisi Sosdikli Parmas. Kalau di Sulsel itu Sosdikli Parmas saja atau sama SDM? Terpisah. Terpisah karena 7 ya, baik. Berarti hanya Divisi Sosdikli Parmas saja. Baik. Kalau begitu nanti mudah-mudahan kita ada kesempatan lagi bisa bertemu lagi di podcast KPU. Makasih Mbak Rin. Sukses sehat selalu Pak Asrudin. Ya. Baik, dan teman pemilih terima kasih sudah menyaksikan podcast episode kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan podcast di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk episode-episode berikutnya akan terus menemani teman pemilih dan memberikan informasi terbaru tentang kepemiluan. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi.